Saya kadang-kadang bikin satu garapan ya, misalnya senda tari gitu. Kita biasa diajak untuk diceritakan dulu filosofi tari itu apa, filosofinya apa, kemudian karyanya siapa, itu harus jelas karyanya siapa, kemudian pakem-pakemnya apa. Kita sekarang di sini bicara seni tradisi ya. Tunggu dulu ya, ini kita pindah tempat jadi biar nggak kaget jadi gitu lah nanti saya. Suruh pindah balik, suruh pindah bukan. Ya aku tadi mau lagi nanya ini ya, apa basicnya awal kan Bali ya, terus pindah ke Jawa, bukannya itu malah jadi susah ya Tante? Karena Bali itu dari cara kalau kita bilang kuda-kudanya ya, itu berdirinya aja jejeknya itu udah beda kan sama Jawa. Susah banget ya Tante. Saya susah di sikut karena sikut kebuka ya, sementara kalau Jawa kan saya bolak-balik kalau udah putri ya. Saya agak sulit di sikut sama di mata. Mata kan gini kan, sementara mata saya masih suka mererok sama sini karena kebawa Bali. Emang sebenarnya agak susah. Dege-nya aja juga beda kan. Kalau Bali lebih kayak setengah lingkaran kan. Kalau Jawa kan dia lurus gini kan, agak naik. Agak gini. Dan harus lurus kan. Sementara ini emang sedikit agak sulit, tapi ya harus dijalanin, walaupun sering diingetin juga sama gurunya. Pak Eli itu suka, Pak Eli hutan, wih sikutmu, iya, sikut biasanya, sikut yang agak. Nah, kita ngelihat penari berubah gitu lah, misalkan maksudnya berubah dalam artian dari nari Jawa ke Bali ke Kalimantan gitu, biasa aja gitu loh. Tapi kalau yang aku lihat ya udah, gue tahu lo nari Kalimantan gitu, selesai gitu. Jiwanya tuh nggak dapet. Nah ini kalau penari senior kayak maestro gitu tuh beda. Kayak aku ngeliat orang tuh juga pada bilang Pak Aris orangnya tuh pendek, tapi kalau jadi kongso jadinya tuh gede, kelihatan raksasa. Dan aku juga ngeliat Tante Eli nari Jawa, terus kelihatan orang Jawanya tuh kelihatan. Begitu nari Kalimantan, aku tuh nggak kenal itu Tante Eli gitu loh. Nah Tante juga pasti kan juga ngerasain gitu kan. Nah Tante juga katanya sempat cerita nggak mau nari kalau yang nggak nyampe sini. Saya sih belum sehebat beliau ya. Cuman saya membiasakan diri untuk kalau memang nggak sek di hati atau nggak cocok, misalnya saya misalnya jadi Sinta udah pasti nggak cocok. Kenapa? Dari perawakan dari itu nggak pede juga, dan nggak mungkin ada yang milih juga gitu kan. Karena kan ini di dalam tarian itu, di dalam seperti misalnya entah Jawa entah Bali, itu pasti karakter sudah ada. Sinto itu wujudnya begini, ininya gini tuh biasa ada. Makanya kita kadang-kadang kalau lihat Sinto tiba kok Sintonya gini ya, kan pasti gitu, ada lah gitu ya. Karena memang sudah ada tulisannya udah ada. Terus saya ingat banget saya belajar dari Mas Didi Nitowo. Iya. Jadi kalau kita mau belajar tari, apalagi itu beda daerah, kita harus mengenalkan diri dalam arti ini. Oh, saya penari Jawa, mana bisa saya nari Bali? Udah pasti udah nggak nolak berarti kan harus ada penolakan. Jadi dinolkan dulu bahwa kita nggak bisa apa-apa. Jadi bener-bener dinolin dulu, baru kita bisa masuk tarian itu. Gitu. Kayak saya juga sempat setengah mati juga belajar tari Sulawesi sama Mbak Wisi Pala. Karena Mbak Wiwi itu juga kan maunya perfect seperti yang aslinya gitu, maksudnya seperti yang itu nggak mudah sebenarnya, nggak mudah. Sulawesi itu kan musiknya kayak gitu, tapi di sininya harus pelan, hampir kayak bedoyo sebenarnya ya. Tapi juga beda juga sama bedoyo itu juga agak beda juga gitu. Jadi apa ya, memang masing-masing daerah punya
punya ciri khas sendiri. punya ciri khas dan ya kalau Pak Dibye dalam bukunya itu Pak Dibye bikin bukunya itu taksu, kalau di Bali namanya taksu. Nah, taksu. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menarikan tarian itu dengan jiwanya. Jadi kita yang nonton itu juga kayaknya melihat sesuatu yang ya mendekati sempurna itu sulit. Nggak mudah, itu butuh waktu bertahun-tahun menjiwai menjiwainya. itu, makanya saya tidak ada kata-kata bahasa lama itu ya Pak Nono dan Momangrowo tidak bisa mendua, itu harus satu fokuskan untuk bisa masuk dalam jiwa kita. Jadi kayak Didi Ninitawa mengatakan begitu, itu ya memang begitu, harus kita bersihkan dulu semua baru dimasuki yang baru. Jadi nggak campur nanti di sini baru apalagi sudah menolak, apa bisa kayak itu sudah menolak dulu. Kalau nggak ngomong gitu, ini masih begitu, masih punya pendirian begitu, ini juga di dalam berantem antara menjiwai ini dengan jiwanya yang sudah ada itu masih ada pertarungan lagi. Ini bicara antara penari dengan bisa nari ya. Iya, betul. Penari dan bisa nari. Soalnya orang bisa nari belum tentu jadi penari kalau buat aku. Disebut penari. Untuk disebut penari nggak bisa gitu. Ya perlu kayak nonton kartun aja nggak ada rasanya gitu. Ya butuh, berarti dari semua kesimpulan aku bisa dibilang itu butuh kesadaran dari penarinya itu sendiri ya. Misalnya kalau dia masih butuh belajar, dia masih sifat merendah, bukan merendahkan diri tapi merendah ya. Iya. Merendah dalam arti mau menerima ilmu, mau belajar, itu akan beda hasilnya. Dan semua itu butuh proses. proses juga jangan dangak lah intinya. Oh, gue udah bisa kok hari ini. Terus Itu kecuali kepribadian. penjiwaan dari penjiwaan pagelaran juga jiwanya itu yang mesti dihitung juga. Kayak gitu-gitu. Makanya lebih enak biasanya kalau ngajar itu kita ngobrol dulu. Itu biasa dilakukan sama senior saya juga ya, kayak Mbak Edi itu kan selalu ngobrol dulu supaya masuk dulu, jadi tidak hanya sekedar menghafalkan tarian tapi pendekatan itu akan beda ya. Ya itu dalam satu sesi tarian aja ya, itu sudah harus dikumpulkan untuk pemberitahuan ya, untuk menuangkan apa yang akan ditarikan itu aja menjadi syarat yang paling berat. Apalagi secara pertunjukan yang sifatnya seperti pertunjukan wayang orang itu yang melibatkan beberapa unsur, ada tarinya, ada ceritanya, ada dialognya, ada pembawaan, ada actingnya, ada irama musiknya. Ini harusnya itu dipahami dulu, nggak seperti zaman sekarang yang cuma latihan sekali, cuma musuh kamu jadi ini dia nggak tahu apa-apa. Sehingga pertunjukan tidak merupakan pertunjukan, hanya merupakan permainan saja, seperti main-main saja gitu. Saya selalu salut dan saya merasa nggak mampu gitu ya kalau melihat tokoh-tokoh wayang orang gitu, karena kan menghafalkan gerak tari, menghafalkan dialog, belum perangan ya kan, harus bicara. Iya, terus tiap-tiap karakter itu suaranya beda ya kan, suaranya beda tuh hafalannya baru aduh. Jadi anak banyak. Iya. Kayak saya salut banget sama apa yang bisa ontong-ontong lah yang menyesuaikan improvisasinya itu dengan apa tujuannya pagelaran itu kan juga memberikan penilaian juga. itu luar biasa Bang. Saya selalu menghadapi dan saya salut banget. Ontowecono, nembang, perang, dan harus tahu gending. Kalau tiba-tiba
gending yang salah kan harus Tidaknya improvisasi. mengenal irama. Mengenal irama. Betul. Tapi kan yang sekarang udah nggak ada ya. Kayak gitu ya. Ya ada. Dikit. Alhamdulillahnya ada ya, regenerasi ada gitu. Cuman ya banyak yang berkurang. Ya. Dikit. Ya. Berkurang. Apalagi majunya. Kita harus meneladani beliau-beliau ini bahwa mereka menjadi penari yang saya selalu bilang sama adik-adik, jangan menjadi penari rata-rata. Iya. Artinya rata-rata, oh ya udah nggak dikenal orang gitu, maksudnya nggak dikenal. Kan kita tahu, oh Pak Ki Slamet, oh Pak Aris gitu kan, dulu Mbak Mami Ki Slamet itu punya kekhasan. Pak Sentor gitu kan muncul menjadi penari-penari yang punya nama. Pak Sulistyo gitu. Semua dengan budoyonya, dengan romonya yang tidak terkalahkan sampai sekarang gitu kan. Tidak apa namanya itu, jadi jangan menjadi penari rata-rata. Cobalah untuk punya satu kelebihan dari yang lain. Kalau bisa jangan jadi penari ecek-ecek. Ya. Pakai naik tingkat terus gitu. Iya. Karena itu membawa dirinya juga. Iya. Bukan sombong ya, bukan sombong. Oh, aku nggak mau narinya lagi, tidak. Tapi artinya dia dipilih untuk naik tingkat lagi, dipilih lagi. Nah itu lebih kalau mau jadi penari. Penari yang sesungguhnya sih seperti itu. Punya karakter. Tapi yang nggak keluar pakem-pakemnya juga. Ya pokoknya intinya semua penari punya karakter, sadar diri deh kalau mau jadi penari gitu. Dikasih tahu jangan ngeyel, jangan balik kanan. Harus tahan banting sebenarnya, harus tahan banting karena mentalnya harus kuat, karena tidak sedikit juga guru yang mungkin bicaranya agak menyakitkan gitu, tapi pasti semuanya untuk kebaikan, nggak akan ada yang jerumusinnya, pasti semua itu untuk kebaikan. Dulu kita sama Sentot ya, telat dikit ya ditinggal, nggak ada istilah telat dikit. Artinya kalau kita latihan jam 3, setengah 3 kita harus di situ, dan beliau pun juga konsekuen, beliau udah di situ. Jadi kalau kita telat ya kita udah keringet dingin. Ya, yang menentukan telat enggaknya ya dia yang latih. Pelatihnya. Dulu tante ada nggak suka dukanya sebagai penari waktu misi luar negeri dulu? Cerita Banyak cerita menyenangkan sih, lebih banyak menyenangkan ya. mungkin dulu rasanya Senang ini oh iya jadi lucu ya. Iya benar. Ya itu dulu ya kita kepirit-pirit juga kadang-kadang kan kalau telat atau apa gitu kan, dimarahin gitu. Tapi ya kita terima, emang kita yang salah. Emang salah kan? Ya udah. Dan itu memang untuk kebaikan sebenarnya. Karena kan sebenarnya kalau mau nari itu setengah jam sebelumnya itu kita memang harus udah diam, udah nggak berusaha-berusuh lagi. Artinya setengah jam sebelum nari itu memang kita udah harus konsentrasi, udah harus benar gitu. Ya banyak sukanya daripada dukanya kalau pakai misi gitu. Nah itu yang bikin berat itu kan prosesnya mau dijadikan itu yang harus Gemblengan pada disiplin. jual-jualnya gitu, dan itu emang harus kuat mental sih memang. Ya itulah, itu balik lagi kalau mau sukses emang harus disiplin sih. Emang harus disiplin. Iya. nggak bisa santai-santai. Itu juga bukan hanya di dunia tari, catwalk juga gitu. Iya. Catwalk juga keras-keras juga kan, koreografernya keras juga. Dan sadar ini untuk siapa? Ya, Ya kan, ini untuk apa gitu. pandai-pandailah menempatkan diri, apa maksudnya beradaptasi. Iya. Menempatkan kita ikut siapa, ini pentas untuk apa ya Iya. kan. Semuanya tuh dan kayak gambaran-gambaran gerak tari Jawa tuh yang menurut tante ya, yang paling susah tuh ada di gerakan tari apa? Apakah budaya atau militer atau Saya pernah juga belajar tari Jogja kan. Menurut saya berat, karena dari jengkengnya aja berat. Jengkengnya berat, agak berat karena kalau menurut saya, makanya apa namanya, kadang-kadang juga
agak nggak mampu juga sih nari Jogja. Tapi kalau aku malah lebih nyaman nari Jogja loh nanti daripada Solo. Buat aku karena kalau Solo tuh apa ya terlalu Solo kan ngalir kan. Ah. Nah, kalau Jogja ada, dan Jogja sampai sekarang pun pakemnya kenceng banget. cara nyeblak samparannya aja tuh udah Betul. beda ya sama Solo. Padahal masih sama-sama Jawa Tengah. Iya iya. Pakemannya juga.